Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA dengan Ibu Anis Zulaika. Apa kabar anak-anak? Sehat kan? Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap menggunakan protokol kesehatan. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan tentunya waktunya kalian untuk mempelajari ini karena ini sangat penting untuk kita pelajari. Sebelumnya, Ibu tanya dulu kepada kalian, berapa lama kalian berada di kandungan Ibu? Bagaimana kalian makan pada saat di kandungan Ibu? Tentunya ini yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu. Menarik bukan materi ini? Nah, untuk mempelajari tentang ini, kita akan membahas tentang reproduksi atau berkembang biak. Coba siapa yang tahu apa tujuan dari berkembang biak? Tentunya ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang pernah kalian pelajari. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan spesies atau jenis, terutama jenis manusia. Jadi anak-anak, sebelum kita mempelajari ini, ada warning dari saya, ada gini-gini dari saya. Coba kalian membersihkan hati dan pikiran supaya tidak berpikiran ngeres, karena ini adalah masalah tentang pendidikan seksual atau sex education. Jadi anak-anak tetap semangat belajar, belajar di mana saja, apa saja, ada manfaatnya. Belajar bersama Bu Anis lebih menyenangkan. Kita simak video berikut ini. Sistem reproduksi manusia. Sistem berarti sekumpulan organ yang saling bekerja sama. Sedangkan produksi berarti menciptakan sesuatu. Dan re berarti lagi atau kembali. Sehingga reproduksi dapat diartikan menciptakan sesuatu kembali. Sedangkan manusia adalah kita. Sehingga sistem reproduksi manusia dapat diartikan sebagai sekumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi perkembangbiakan pada manusia. Untuk memahami sistem reproduksi manusia, ada 9 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai pembelahan sel. Sebelum membahas mengenai pembelahan sel, mari kita ingat dulu mengenai organisasi kehidupan. Seorang individu atau sebuah organisme terdiri dari beberapa sistem organ. Contohnya sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan lain-lain. Sistem organ terdiri dari beberapa organ. Kita ambil contoh adalah jantung. Jantung merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Jantung sebagai organ terdiri dari banyak jaringan. Sedangkan jaringan sendiri terdiri dari jutaan sel. Secara struktural, sel tersusun atas membran sel, yaitu selaput yang melapisi sel, lalu sitoplasma, cairan yang mengisi sel, lalu organel sel, dan yang paling dalam adalah inti sel yang terdiri dari membran inti, nukleoplasma, dan juga anak inti atau nukleolus. Inti sel apabila diperbesar, maka akan ada struktur yang disebut sebagai kromosom. Kromosom merupakan untayan-untayan DNA yang merupakan materi genetik yang dibawa oleh setiap makhluk hidup. Kromosom hanya dapat dilihat ketika sel akan membelah. Dalam keadaan istirahat, kromosom akan terurai menjadi untayan-untayan DNA yang tidak dapat dilihat walaupun melalui mikroskop. Bayangkan ini adalah sebuah sel, sedangkan lingkaran biru di dalamnya merupakan inti sel. Dua garis merah mewakili sebagai kromosom. Kromosom yang berpasangan pada sebuah sel, maka sel tersebut disebut sebagai sel diploid karena kromosomnya berpasangan, atau disimbolkan dengan 2N. Sedangkan sebuah sel yang hanya memiliki satu kromosom tanpa berpasangan disebut sebagai sel haploid atau sendirian, dilambangkan dengan huruf N.
Setiap sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang bersifat berpasangan atau diploid, disimbolkan dengan 2N. Berdasarkan jumlah kromosomnya, pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi ketika sebuah sel yang bersifat diploid 2N ketika membelah akan menghasilkan dua sel anak yang juga memiliki kromosom sama dengan induknya, yaitu diploid 2N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh untuk regenerasi. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi apabila sebuah sel yang diploid 2N membelah diri menjadi dua sel yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya atau bersifat haploid, dilambangkan dengan huruf N. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet, yaitu pada sperma dan ovum. Untuk lebih memahami mengenai pembelahan sel, mari kita bahas lebih detail mengenai tahap pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis diawali dengan profase, yaitu ketika membran inti sel mulai menghilang dan kromosom mulai mengganda. Kemudian dilanjutkan dengan tahap metafase, yaitu ketika kromosom berjajar pada bidang pembelahan, tepat pada garis tengah sel. Selanjutnya disusul dengan anafase, yaitu ketika kromosom mulai bergerak menuju kutub pembelahan. Dan yang terakhir yaitu fase telofase, yaitu ketika kromosom sudah sampai di ujung-ujung kutub pembelahan, lalu terjadi pembagian sitoplasma dan mulai terbentuk membran inti kembali. Yang perlu diingat di sini adalah pada pembelahan mitosis, induk yang bersifat 2N atau diploid akan membelah diri menjadi dua sel anak yang juga identik dengan induknya bersifat diploid 2N. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat tahapan pembelahan mitosis, maka ingat kata kunci PAMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Ingat, PAMAT. Selanjutnya, tahap pembelahan meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan meiosis terjadi dalam dua tahap. Diawali dengan profase 1 ketika membran inti mulai menghilang dan kromosom mulai mengganda. Selanjutnya metafase 1 yaitu ketika kromosom berjejar pada bidang pembelahan pada garis tengah sebuah sel. Dilanjutkan dengan anafase 1 ketika kromosom homolog berpisah menuju kutub-kutub pembelahan. Dan tahap 1 ini diakhiri oleh telofase 1, yaitu ketika kromosom sudah mencapai kutub pembelahan, terjadi pembelahan sitoplasma, dan mulai terjadi pembentukan membran inti kembali. Setelah tahap 1 selesai, dilanjutkan menuju ke tahap kedua, yaitu diawali dengan profase 2, di mana membran inti mulai hilang kembali, akan tetapi tidak ada penggandaan kromosom. Dilanjutkan dengan metafase 2, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan pada garis tengah sebuah sel. Dilanjutkan dengan anafase 2, ketika kromosom berpisah menuju kutub pembelahan, dan diakhiri dengan telofase 2, yaitu ketika kromosom telah sampai pada kutub pembelahan, terjadi pembagian sitoplasma dan pembentukan membran inti kembali. Yang perlu diingat di sini adalah pembelahan meiosis, induk yang bersifat diploid 2N akan menghasilkan 4 anak sel yang bersifat haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat, kata kunci dari pembelahan meiosis adalah PAMAT 2 kali. Karena profase, metafase, anafase, dan telofase terjadi dalam 2 kali tahap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dapat dibagi menjadi 3, yaitu organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam, dan kelenjar reproduksi. Yang pertama, yaitu organ reproduksi luar terdiri dari penis,
yang merupakan saluran keluarnya kencing dan sperma sekaligus. Lalu ada skrotum, yaitu merupakan kulit yang berbentuk kantung yang melindungi dan menjaga suhu testis. Yang kedua, mengenai organ reproduksi dalam yang tidak terlihat dari luar, terdiri dari testis yang berjumlah 2 buah, fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis, fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Dilanjutkan dengan vas deferens, yaitu saluran sperma menuju uretra. Dan yang terakhir adalah uretra, yaitu saluran di dalam penis yang juga merupakan saluran keluarnya kencing dan juga sperma sekaligus. Yang ketiga, mengenai kelenjar reproduksi pada laki-laki, terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper atau bulbouretra. Ketiga kelenjar tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Untuk vesicula seminalis, fungsinya adalah menghasilkan cairan basah yang berisi fruktosa, prostaglandin, dan juga protein pembekuan. Sedangkan kelenjar prostat menghasilkan asam sitrat sebagai energi untuk sperma, enzim-enzim yang mendukung kehidupan sperma, dan juga seminal pepsin yang bersifat sebagai antibiotik yang membunuh mikroba agar tidak mengontaminasi dari sperma. Yang ketiga, kelenjar Koper atau bulbouretra berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Kita telah membahas mengenai organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis, spermato berarti sperma, genesis berarti proses pembentukan. Sehingga, spermatogenesis dapat diartikan sebagai proses pembentukan sperma. Pada usia 10 hingga 14 tahun, biasanya anak laki-laki mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah merupakan keluarnya air mani yang terdiri dari sel sperma dan cairan-cairan dari kelenjar reproduksi. Lalu, bagaimana sperma dibentuk? Sperma diproduksi di testis, yang apabila kita perbesar, terdiri dari saluran yang berkelok-kelok disebut sebagai tubulus seminiferus. Apabila diperbesar lagi, tubulus seminiferus terdiri dari banyak sel. Yang pertama adalah sel spermatogonium atau bakal dari sperma. Sel spermatogonium bersifat diploid atau 2N. Sel spermatogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis menjadi sel spermatosit primer yang juga masih bersifat diploid karena pembelahannya mitosis. Setelah itu, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Di sini, spermatosit sekunder hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom spermatosit primer, sehingga disebut sebagai sel haploid, dilambangkan dengan N. Spermatosit sekunder kemudian melanjutkan proses meiosis yang kedua menjadi 4 spermatid. Spermatid ini juga bersifat haploid. Spermatid kemudian akan mengalami pematangan dan diferensiasi untuk pembentukan ekor menjadi sel spermatozoa. Yang perlu diingat di sini adalah dari satu spermatosit primer akan terbentuk 4 sel spermatozoa. Kita telah membahas mengenai organ reproduksi laki-laki dan spermatogenesis. Mari kita lanjutkan menuju organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan dapat dibagi menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari labium, yaitu sebuah struktur yang menyerupai bibir yang membatasi vulva di bagian kanan dan kirinya. Lalu ada vulva, yaitu sebuah celah yang membatasi liang vagina. Dan yang terakhir ada himen atau selaput darah atau selaput keperawanan, yang merupakan sebuah selaput yang menutup liang vagina. Dan di sana ada lubang yang kecil tempat keluar darah saat menstruasi. Yang kedua, mengenai organ reproduksi dalam, tidak terlihat dari luar, akan tetapi letaknya berada di bagian bawah dari perut. Apabila diperbesar, strukturnya terdiri dari ovarium,
yang berjumlah 2 buah, fungsinya adalah menghasilkan ovum atau sel telur. Lalu ada tuba Fallopi atau oviduct yang berfungsi sebagai saluran yang membawa ovum menuju ke rahim. Di tuba Fallopi atau oviduct juga tempat terjadinya fertilisasi, yaitu tempat pertemuan antara sperma dan sel telur. Selanjutnya ada uterus atau rahim yang merupakan tempat janin ketika terjadi kehamilan. Dan yang terakhir ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan rahim dengan dunia luar dan merupakan jalan bayi saat melahirkan. Kita lanjutkan menuju ke oogenesis. Oogenesis, Oo berarti ovum atau sel telur, sedangkan genesis berarti proses pembentukan. Sehingga oogenesis dapat diartikan sebagai proses pembentukan ovum atau sel telur. Sejak lahir, anak perempuan memiliki bakal sel ovum sekitar 2 juta sel. Akan tetapi, hanya 40.000 sel yang bertahan hingga pubertas. Dan hanya 400 sel yang akan berkembang sempurna. Lalu, bagaimana proses perkembangan ovum? Perkembangan ovum terjadi di ovarium. Apabila kita perbesar, ovarium terdiri dari benjolan-benjolan yang disebut sebagai folikel. Folikel terkecil disebut sebagai folikel primordial, yang mengandung oogonium, yaitu sebuah sel bakal dari sel ovum. Sel oogonium merupakan sel yang bersifat diploid atau 2N. Folikel primordial kemudian akan berkembang menjadi folikel primer, diiringi dengan pembelahan mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer juga masih bersifat diploid karena pembelahan mitosis. Folikel primer kemudian akan berkembang menjadi folikel sekunder seiringan dengan proses meiosis 1, di mana oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder. Meskipun menjadi 2 sel, salah satu sel hanya mendapatkan sedikit sekali sitoplasma, sehingga ukurannya akan jauh lebih kecil dibanding dengan yang satunya. Folikel sekunder kemudian akan berkembang menjadi folikel matang beriringan dengan proses meiosis 2. Oosit sekunder berubah menjadi ootit. Di sini, hanya ada satu sel yang mendapatkan sitoplasma penuh, sedangkan yang lainnya hanya mendapatkan sedikit sitoplasma, disebut sebagai badan polar. Ukuran badan polar jauh lebih kecil dari ootit karena sedikit mengandung sitoplasma. Ootit kemudian akan berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid, sedangkan badan polar akan mati. Yang perlu diingat di sini adalah dari satu oosit primer hanya akan terbentuk satu sel ovum. Ketika ootit sudah menjadi ovum, maka ovum akan dilepas dari ovarium melalui proses yang disebut ovulasi. Kita telah membahas kelima topik sistem reproduksi manusia, yaitu pembelahan sel, organ reproduksi laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi perempuan, dan juga oogenesis. 4 topik selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian mengenai sistem reproduksi manusia, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Kedua, jelaskan urutan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Ketiga, sebutkan organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Keempat, jelaskan secara singkat proses spermatogenesis. Kelima, sebutkan organ reproduksi perempuan beserta fungsinya. Yang keenam, jelaskan secara singkat proses oogenesis. Apabila kalian ingin mencatat, silahkan pause video ini. Jawaban dikumpulkan melalui WhatsApp. Ingat, di rumah aja, belajar dari rumah. Anak-anak sudah simak videonya tadi, bagus kan? Dan sangat menarik bukan? Nah, untuk itu, setelah melihat video tersebut, anak-anak wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa tetap semangat belajar. Yes.